Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belajar nahwu. Nahwu ini adalah nahwu abstrak. Memang nahwu ini didesain untuk para pemula belajar nahwu yang berdomisili di Indonesia. Boleh jadi nahwu ini boleh dikatakan sekarang lagi ngetren kata Nusantara, Islam Nusantara, Dajjal Nusantara, ini ada nahwu Nusantara. Untuk reply dari kemarin yang sudah lama saya telah terangkan, mungkin hanya sekilas saja. Nahwu di sini dalam jilid 1 ini hanya membahas tentang kalimah. Hanya membahas tentang kalimah. Itu aksentuasinya di situ. Nanti kalimat isim, fi'il, dan huruf. Untuk lebih singkatnya, dalam waktu 5 menit saya terangkan lebih cepat kalimat isim, fi'il, dan huruf. Kalau kalimat isim, fi'il, huruf adalah kalimat isim, ini adalah semua dalam bahasa Indonesia kalimat isim yang menunjukkan makna yang jelas, yang bukan kata kerja. Ya. Kalimat isim adalah kata selain kata kerja, tetapi ketika diungkapkan bisa dibayangkan. Itu kalimat isim. Saya kasih contoh. Kursiun. Kursi. Saya kalau katakan kursi, ini bayangan ini sudah jelas. Kursi itu bentuknya bagaimana sudah jelas. Ini terbukti ketika saya bilang ini kursi, Anda menyalahkan. Ya. Dan ini bukan kata kerja. Berarti ini adalah kalimat isim. Paham ya? Cuma itu saja. Kalimat isim adalah kata yang kita ucapkan ini kita bisa memahaminya, bisa membayangkan, dan bukan terdiri dari kata kerja. Itu berarti kalimat isim. Salon, kalimat isim. Kita bisa bayangkan. Karena kalau bilang, ini salon, Anda mesti mengatakan salah. Karena bayangan Anda, salon bukan ini. Paham ya? Ini adalah mic. Salah. Karena mic bayangan Anda adalah seperti ini. Ini adalah etalase. Sudah. Itu adalah kalimat isim. Yang kedua kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini ketika diucapkan kita bisa membayangkan dan itu menunjukkan kata kerja. Sudah. Menunjukkan kata kerja. Itu kalimat fi'il. Bisa dibayangkan Anda sekarang saya begini. Sekarang saya ini adalah lagi tidur-tiduran. Salah benar? Salah. Karena bayangan Anda tidur-tiduran dan tidak seperti ini. Ini adalah berdiri. Ini adalah kata kerja. Saya ini sekarang lagi makan ini. Salah benar? Salah. Yang benar adalah menggaruk-garuk. Ini adalah kata kerja. Ini bisa dibayangkan. Tetapi ini cuma menunjukkan kata kerja karena itu disebut dengan kalimat fi'il. Selain itu kata yang dapat dibayangkan tidak menunjukkan kata kerja berarti kalimat isim. Sudah. Kata yang menunjukkan arti yang tidak dibayangkan, tidak bisa dibayangkan, berarti kata kalimat tersebut adalah disebut dengan kalimat huruf. Tidak bisa dibayangkan. Saya boleh katakan hal. Ditunjukkan hal ini adalah artinya apakah? Bisa dibayangkan. Warnanya bagaimana, apakah itu? Bentuknya bagaimana? Paham? Paham? Tidak bisa dipahami dan tidak bisa dibayangkan, karena itu kalimat ini disebut dengan kalimat huruf. Ya, kalimat huruf.
Jelas ya? Sudah. Ini pelajaran ini sudah lalu. Saya terangkan ini hanya 5 menit untuk menunjukkan perbedaan kalimat isim, fi'il, dan huruf. Selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda yang lain selain yang sudah tertera. Tapi coba kita bisa lihat di situ latihan ya, latihan. Dhahaba Ahmad ilal masjid. Dhahaba pergi Ahmad ila ke al masjid. Ini contoh di situ. Dhahaba kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Jelas. Dhahaba pergi. Ini menunjukkan kata kerja disebut kalimat fi'il. Ahmadu kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Nah, kata benda, Ahmad menunjukkan kata benda. Kalau saya bilang Ahmad ini sebenarnya ini adalah Faisal. Coba salah benar? Salah. Karena bentuk Faisal yang dibayangkan tidak seperti wajahnya Karim. Ya. Ini adalah Karim. Salah benar? Salah. Karena wajahnya tidak sama. Serupa tapi jauh. Ya jauh. Yang satu Dayangan, yang satu Solo. Jauh. Melewati Genowatu, Nyadirjo, jauh sekali. Nah, ini kata benda. Ila, ke. Bisa dibayangkan nggak? Ke itu bentuknya gimana? Kalau ketoprak, nah bisa dibayangkan. Kesurupan, bisa dibayangkan ya. Ginjal-ginjal, mencelat-mencelat, kesurupan. Kalau cuma ke doang, ke saja, tidak bisa dibayangkan. Kok itu bagaimana? Berhubung tidak bisa dibayangkan, maka ila disebut kalimat huruf. Ojo ngomong. Kalau nggak bisa mikir, jangan bicara. Ila kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan. Ya. Al-masjidi kalimat isim tandanya al atau dapat kemasukan al, itu sudah jelas. Itu nanti bisa dipraktekkan nanti untuk Usratu Abdul Aziz. Tapi saya tidak membahas untuk prakteknya. Kita berinjak kepada notebook tarkib idhofi. Tarkib idhofi adalah pertalian antara dua kalimat atau lebih yang membentuk satu arti. Coba. Ya. Contoh ini. Saya bilang Zaidun. Bisa dipaham? Zaid. Orang namanya Zaid. Bisa dipaham? Ini satu arti. Saya punya lafaz lagi, kitabun. Kitab. Bisa dipaham? Bisa ya. Kitab, buku. Kitab, buku. Bisa dipaham? Zaid dengan kitab bentuknya sama nggak? Tidak. Berarti Zaid satu arti, kitab juga satu arti. Tarkib idhofi itu gabungan antara dua kalimat tetapi menunjukkan satu arti. Menunjukkan satu arti. Kita gabungkan Kitabu Zaidin. Bendanya berapa? Kitab Zaid. Kitabnya Zaid. Bendanya berapa? 2 atau 1? 2 atau 1? 1. Lek Zaid sendiri
Kitab sendiri, kalau kitabnya Zaid yang dibayangkan cuma satu, yaitu berupa kitab. Ini namanya tarkib idhofi. Ya. Saya bilang babun, pintu. Sajun, jati, kayu jati. Bendanya sama nggak? Pintu dengan kayu jati sama nggak? Tidak. Kalau itu namanya pintu kayu jati yang di sono ada, itu namanya kayu jati. Kalau diletakkan, didekatkan, maka tidak sama bentuknya. Berarti bendanya ada dua. Tapi kalau kita gabungkan, babu sajid, pintu jati, pintu yang terbuat dari kayu jati, pintu jati. Bendanya berapa? Satu. Inilah yang disebut dengan tarkib idhofi. Yang awal ini disebut dengan mudhof. Yang kedua, lafadz yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Ini kalau di pelajaran Jurumiyah diletakkan di akhir. Tarkib idhofi, Imriti juga di akhir. Anda dipelajari, ini diletakkan di depan. Belum kenal apa-apa, Anda sudah diberi hidangan tarkib idhofi. Ya, Anda sangat hebat sekali. Tepuk tangan untuk Anda sekalian. Yang terdiri dari dua kalimat. Sekarang terdiri dari tiga kalimat. Tiga kalimat. Saya punya kata-kata gulamu, jari, akhi, zaidin. Ada berapa ini? Ada berapa kalimat? Empat. Gulamu, budak atau pembantu lah kalau di sini. Pembantu, jarin, jari, tetangga, akhi zaidin, akhi saudara. Ya benar deh. Akhi, saudara, zaidin, zaid. Pembantu, tetangga, saudaranya Zaid. Orangnya berapa? Pembantu, tetangga, saudaranya Zaid. Orangnya berapa? Ayo, orangnya berapa? Saya kalau sebut gini, saya punya saudara, saudara saya punya tetangga, tetangganya saudara, tetangga saudara saya itu punya budak, punya pembantu, namanya Ivan. Namanya Ivan. Namanya Ivan. Saya kalau bilang pembantu, tetangga, saudaranya Zaid, siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Ivan. Berapa orangnya? Satu. Ya. Satu. Berarti ada 4 kalimat digabungkan jadi satu, maknanya satu. Ini adalah tarkib idhofi. Saya tidak membahas tarkib masjid, nanti zaman bingung. Terus ini aja dipahami dulu tarkib idhofi. Lafadz gulam ini kedudukannya sebagai apa? Mudhof, yang depan mudhof. Lafadz jari sebagai mudhof ilaih.
dari lafadz gulam. Gulam mudhof, jari mudhof ilaih dari lafadz gulam. Akhi sebagai mudhof ilaih dari mudhof berupa lafadz jari. Nah, gulam ini menjadi mudhof ilaihnya lafadz jari. Jari ini mudhof ilaihnya lafadz akhi. Zaidin menjadi mudhof ilaih. Lafadz akhi menjadi mudhof. Dah. Bingung apa enggak kamu? Yang bingung berarti bodoh. Sing gak bingung siapa? Angkat tangan. Nah, berarti pinter. Sing bingung angkat tangan. Berarti goblok. Ya. Masa saya harus bilang kamu nggak bisa, kok kamu pintar? Kalau goblok, bodoh harus bal-balan. Ya. Biar kamu dibuat bal-balan gurumu. Harus belajar. Hari ini bodoh, besok saya pintar. Nah, gitu. Saya ulangi lagi. Gulam menjadi mudhof dari mudhof ilaih berupa lafadz jari. Jari menjadi mudhof dari mudhof ilaih berupa lafadz akhi. Akhi menjadi mudhof dari mudhof ilaih berupa lafadz zaidin. Zaidin menjadi mudhof ilaih dari mudhof berupa lafadz akhi. Akhi menjadi mudhof ilaih dari mudhof berupa lafadz jari. Jari menjadi mudhof ilaih dari mudhof berupa lafadz gulam. Ya, tepuk tangan untuk Anda sekalian. Biar semangat, tepuk tangan untuk kameramen. Ya. Paham ya? Tarkib idhofi. Tarkib idhofi yang saya mau terangkan adalah bahwasanya mudhof itu adalah salah satu dari ciri khas kalimat isim. Kitabu kalimat isim karena menjadi mudhof. Babu kalimat isim karena menjadi mudhof. Gulamu kalimat isim karena menjadi mudhof. Dari mudhof ilaih berupa lafadz jari. Jari kalimat isim karena menjadi mudhof. Dari mudhof ilaih berupa lafadz akhi. Akhi kalimat isim karena menjadi mudhof. Dari mudhof ilaih berupa lafadz zaidin. Zaidin kalimat isim karena tandanya tanwin. Tepuk tangan untuk Kelvin. Ya. Kita doakan nanti biar jodohnya ini manusia sajalah. Nah, ini sudah kita jelaskan 10 menit atau 15 menit untuk menjelaskan tentang mudhof ilaih. Yang belum paham nanti bisa dilihat di laptopnya sendiri-sendiri. Dipulang kok gak paham? Nah, caranya. Kok gak paham? 3 kali belum paham, otaknya dicuci, diganti UTE. Kalau ada di acara di televisi itu ada namanya bedah rumah. Kalau di sini harus ada acara bedah otak. Biar ketika sampean datang ke sini otaknya ini masih budak-budak, burak-burak, pulang ini sudah menjadi cemerlang. Jadi pulang tidak usah membawa lampu, cukup otak Anda dibuka sedikit, jalan sudah kelihatan terang benderang. Ya. Itulah bedanya Anda dengan Konang. Jadi otak sama yang cemerlang itu sama halnya dengan Siri T Konang yang cemerlang. Sudah, kita terangkan lagi yang untuk catatan kedua.
Untuk lebih memudahkan cara mengidentifikasi kalimat isim dari fi'il dan fi'il, maka terlebih dahulu lihatlah tanda-tandanya. Kalau tidak ditemukan tanda-tanda, maka lihat pada artinya. Jangan ya, Zaidin isim apa fi'il ya? Lebih cepat isim, tandanya tanwin. Tidak usah dicari artinya. Paham ya? Itu lebih cepat. Babun kalimat isim, tandanya tanwin. Tidak usah jadi babun apa ya artinya. Tidak usah. Kalau Anda sudah bisa temukan, bisa mengelompokkan ini isim, fi'il, huruf tanpa menggunakan arti, sudah cukup dengan tanda, itu sudah cukup tanpa susah payah Anda mencari artinya. Zaidun kalimat isim, tandanya tanwin, nggak usah cari artinya. Sajin, sajun kalimat isim, tandanya tanwin, tidak usah cari artinya. Ini lebih cepat. Kita lanjutkan. Jika antara arti dan tanda terlihat berbeda, maka tanda harus didahulukan. Terlihat berbeda ini begini. Artinya seakan-akan menunjukkan kalimat lain. Tandanya menunjukkan kalimat lain. Loh, mana yang dipakai ini? Maka yang dimenangkan adalah tandanya. Seperti contoh, hurfatul akli. Sekilas kalau kita beri makna hurfatul akli ruang makan. Iya, ruang makan. Ruang makan. Lafaz al-akli itu artinya makan. Seakan-akan makan itu adalah kata kerja. Kalau kata kerja adalah kalimat fi'il. Tetapi dalam lafaz al-akli itu ada alnya. Nah, biasa saja itu suara orang jualan bakso. Jadi Anda tidak usah menoleh, ya. Hurfatul akli. Nah, akli artinya adalah makan. Seakan-akan ini menunjukkan kata kerja. Kalau kata kerja berarti kalimat fi'il. Tapi tandanya al. Padahal al ini adalah sebagai tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim. Kalau begitu yang dimenangkan mana? Yang memiliki tanda, bukan yang memiliki arti. Berarti al-akli adalah kalimat isim. Tandanya adalah al. Jelas ya? Jelas? Lek gak jelas tak tonyo. Jelas? Nah, gitu. Cepat ini kalau belajar itu. Ada lagi kata-kata huruf ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi, selain orang yang dimurkai. Lafaz ghairi itu artinya bukan. Bukan, seakan-akan tidak bisa dibayangkan. Ya. Kalau tidak bisa dibayangkan berarti kalimat huruf. Tetapi lafaz ghairi ini bisa menerima khafat. Padahal khafat adalah merupakan ciri khas daripada kalimat isim. Tandanya kalimat isim, tapi artinya seakan-akan kalimat huruf. Yang dimenangkan mana? Tanda. Berarti lafaz ghairi adalah kalimat isim, pemasukan khafat. Dan juga lafaz ghairi adalah sebagai mudhof. Kan mudhof. Nah, mudhof ini juga ciri khas kalimat isim. Sudah. Dan lain sebagainya. Contoh-contoh di situ banyak. Kanat ada. Nah, kanat ada. Kalau diberi mana? Seakan-akan kalimat fi'il. Laisat bukan. Laisat Zainabu shaimatan. Zainab bukan orang yang berpuasa. Laisat seakan-akan kalimat huruf. Karena tidak bisa dibayangkan, tetapi laisat memiliki tanda. Apa tandanya? Tak taknis sakinah, dan itu merupakan tanda daripada kalimat fi'il, sayang. Tanda kalimat fi'il yaitu tak taknis sakinah, ya. Tak taknis sakinah. Berarti laisat itu adalah kalimat fi'il, walaupun artinya ini adalah seakan-akan kalimat huruf. Paham ya?
Coba itu perhatikan contoh ja'al qaumu ghairaka ba'dal zuhri. Ja'a kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, sudah jelas. Al qaum kalimat isim tandanya al. Ghaira kalimat isim karena menjadi mudhof. Kafnya kalimat huruf ndasmu. Kafnya kalimat isim karena menunjukkan kata ganti. Ba'da kalimat isim karena menjadi mudhof. Al-dhuhri kalimat isim. Kenapa? Al. Sudah. Itu bisa dipelajari sendiri. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi pada bab kedua tentang i'rab. Tapi tidak sekarang, kita tutup saja pelajaran kali ini, pertemuan kali ini dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.